materi yang berjudul orientasi program kegiatan. Baiklah, kepada Ibu Neni Purnamasari dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Baik, di depan ada tertulis orientasi kegiatan. Jadi kita berapa hari ini, 3 hari ke depan itu akan diisi oleh berbagai narasumber. Tugas saya di sini adalah mengenalkan narasumber tersebut, kemudian materi apa, kemudian kira-kira bagaimana sih UPTD-BTKP itu sendiri. Jadi pertama saya awali dengan UPTD-BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Itu adalah UPTD-nya Dinas Pendidikan. Itu ada 3. Yang pertama BPTB yang menaungi tentang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Yang kedua Geratek Gerakan Teknologi yang ada di Januari. Yang ketiga adalah BPPK. Jadi kalau ada pelajaran tentang kejuruan itu di BPPK. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke UTD kami itu di sebelah S15 seperti kata moderator tadi. Kita ada PPP berjumlah 4 orang, TP Ahli Muda. Di depan ada Bu Erma, kemudian ada Pak Ayub. Duanya sedang cuti dan ada yang sedang sakit. Nah, bisa nanti dibantu Bapak Ibu, misalnya mau MOU untuk sekolah binaan dari BTKP kami bisa. Jadi melalui sekolahnya kerjasama kita buat perjanjian MOU. Mungkin dari BTKP kami datang ke sekolah Bapak Ibu bisa melalui Zoom juga untuk belajar berbagai materi atau kira-kira sekarang terbaru bisa kita bina Bapak Ibu. Jadi ke depan kalau misalnya memang ada mau MOU silakan. Oke, lanjut. Belakang belakang. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. TIK menjadi putar utama dalam dunia kerja dan pelayanan publik. Kurangnya keterampilan TIK menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK sangat diperlukan dan BIMTEK ini menjadi sarana peningkatan kualitas dan efisiensi kerja. Bapak Ibu, materi kita hari ini itu salah satunya adalah dari Profesor Deris ya. Beliau adalah guru besar di Fasilkom Unsri. Nanti akan membawakan materi tentang cyber. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang memang sudah biasa di TIK, mungkin bisa banyak menggali lagi, ya, menggali lagi Profesor Deris ini ilmunya. Ini susah untuk mendatangkan Profesor Deris ini. Jadi jangan sudah berapa bulan lalu. Jadi bukannya baru ya, Wali-wali terus akhirnya bisa didapat waktu yang pas. Kemudian ada lagi materi dari PT kita Pak Ayub tentang flip ya, Pak Ayub ya, tentang flip dan dari Mbak Erna. Kemudian dari Dr. Purhando. Tujuan kegiatan meningkatkan total peserta tentang perkembangan TIK, mendorong pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja, meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi digital, mendukungkan inovasi berbasis teknologi di lingkungan kerja. Bapak Ibu, sekarang yang lagi tren itu adalah masalah coding dan AI. Besok Bapak Ibu akan diajar bagaimana membuat coding, bagaimana membuat AI, terutama AI. Jadi banyak-banyak gagalah besok praktikum ya. Bapak Ibu jangan lupa membawa laptop, modem kalau bisa. Takutnya sinyal kita harus berebutan sinyal. Jadi nanti ada tersendat ya. Bagusnya Bapak Ibu atau tethering dari HP-nya. Cari yang kira-kira kuat. Pakai apa terserah. Mau pakai provider Telkomsel atau Indosat atau apa, kira-kira yang di sini biasanya lebih kuat apa? Telkomsel ya. Nah, berarti pakai Telkomsel. Takutnya Bapak Ibu kita cuma ada waktu 5 jam sama Prof. Deris. Karena beliau tanggal 25 dia ada kegiatan apa lagi saya lupa. Jadi hari pertama ini saja Prof. Deris harusnya tidak bisa ikut buka, tapi saya minta kalau datang.
22 dari OKU, 12 itu dari OKU, selanjutnya dari OKU. Tapi itu tidak dikunci Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada peserta dari berbagai kabupaten ada yang hadir, besok pagi kami tunggu, kalau tidak ada konfirmasi akan diganti dengan sekolah yang mau menggantikan. Banyak Bapak Ibu yang mau menggantikan, mau ngirimkan 2 peserta dari satu sekolah tidak masalah. Yang intinya kami ada peserta 42 orang seperti itu ya. Kemudian narasumber tadi sudah dikatakan ada 3 orang dari Sri, kemudian dari PTP 2 orang, satunya saya sendiri, orientasi kegiatan. Kemudian nanti 1 jamnya di hari 3 rencana berlanjut. Nanti Bapak Ibu saya kasih PR untuk pengimbasan ke depan atau dari ke depan. Ya nanti mungkin sebulan dari sini kita akan ada monitoring dan evaluasi ya Bapak Ibu. Materi pertama ini orientasi kegiatan. Kemudian materi kedua konten AI literasi pembelajaran dalam bentuk Indonesia Emas. Yang kedua ini konten AI literasi pembelajaran cyber dalam bentuk Indonesia Emas. Jadi Profesor Insinyur Dery Setiawan PhD, IPU Asian Engineering Universitas Sriwijaya. Beliau lulusan dari Malaysia, UTM kalau saya Universitas Teknologi Malaysia. Beliau juga tadi ya juga adalah seorang kalau yang untuk jurnal nasional itu, nah beliau salah satu untuk asesornya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi S3 itu mau membuat jurnal, itu di tempat beliau itu dia adalah salah satu asesornya seperti itu ya. Materi ketiga itu adalah Google Site dengan AI. Bapak Muhammad Burhanul Rizki, sarjana dokter Magister Teknik Informatika ya PhD, Biomedical Engineering. Beliau juga salah satu guru atau dosen di Universitas Sriwijaya Fasilkom. Materi keempat Bapak depan kita Bapak Ibu ya, jadi ahli muda. Materi keren Bapak Ibu ya, nanti banyak-banyak belajar sama Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Erma. Nah, Bu Erma di belakang. Beliau juga PTP kita dan juga nanti akan membuat media interaktif dengan aplikasi Excel. Saya yakin Bapak Ibu sini sudah biasa ya. Tapi kita akan buat lebih luar biasa lagi dengan dibimbing oleh Bu Erma. Apa saja hasil yang ingin dicapai? Peserta mampu memahami dan mengoperasikan aplikasi TK minimal basic. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai karena kan memang latar belakang TK ya di sini ya. Ada yang tahu TK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang bukan TK bisa belajar dengan temannya sebelah yang memang latar belakang TK. Nanti kalau memang masih terkurang silakan ditanya dengan langsungnya nanti ya. Kemudian penciptaan efisiensi kerja melalui pemanfaatan teknologi. Kalau kemarin kita banyak menggunakan Zoom, Google Meeting, mungkin nanti ke depan ada lagi. Nanti mungkin Prof. akan memperkenalkan aplikasi yang lagi mereka kembangkan. Ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu mungkin tertarik dengan aplikasi tersebut, nanti boleh banyak bertanya lah ya. Kemudian terbentuknya mindset digital dalam kerjaan sehari-hari, tersusunnya rencana tidak lanjut pemanfaatan di lingkungan kerja. Nanti kita akan ada rencana tidak lanjut pada hari ketiga. Hari ini belum dibocorkan. Kalau dibocorkan hari ini nanti hari ketiga banyak hadir. Nanti ya. Nah, saya bantu. Saya minta Bapak bisa satu sini bisa jawab aku saya. Jadi kita terus satu. Saya kasih hadiah. Naik bidang di Sungai Musi, angin sepoi membawa rasa. Mari semangat belajar TIK untuk kerja makin luar biasa. Bapak Ibu, di sini yang mau menjawab
namun saya silakan nanti saya kasih hadiah. Ayo silakan. Kapan? Coba dulu. Berbahasa Indonesia dari sini. Tadi bagus loh pantunnya Pak Tri tadi. Harusnya belajar sama Pak Tri, mana berpantun. Ayo silakan. Yang mau coba tuh. Dadah. Oh iya, boleh. Panti ya. Ya, silakan. Gawe pintar di tangan kanan, membuka peluang di era digital. Teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang aktual. Tepuk tangan. Satu lagi. Nanti kita lihat mana tangannya paling rame. Oke, itu dulu ya. Yang paling rame itu tangan ya. Kalau ini sudah enggak, itu yang saya kasih hadiah ya. Pak Alif, nanti tolong ambil coklat seperti saya siapkan sudah di mobil. Ya, Katiban di mobil ya, nanti ambil. Oke. Pergi ke pasar beli rambutan. Jangan lupa beli buku juga. Belajar tip memang menantang agar ilmu terus bertambah. Kalian di antara 3 orang ini yang membuat pantun tentang TIK, mana yang paling meriah tangannya? Waktu tangannya itu yang saya kasih ya. Coba ya Bu ya. Ikan bau di Sungai Musi, lezat disantap saat mentari naik. Kalau mahir dunia IT, peluang kerja pun jadi lebih baik. Oke, mana yang paling kencang tuh tangannya untuk Mbak Evi? Oke, untuk Pak Sumaryano. Terakhir untuk Mbak Amel. Sepertinya untuk Mbak Amel ya. Ya, nanti Bapak ambil di panitia ya. Ya. Oke, Bapak Ibu saya lanjut ke moderator. Terima kasih ya Ibu Mary Purnamasari. Berikan hapus yang meriah itu Ibu Mary telah menyampaikan materi mengenai orientasi program kegiatan BDKP. Pada sesi ini kita buka untuk berbagi pengalaman boleh, atau saran boleh, atau keputusan juga boleh. Himbauan atau harapan dengan kami BDKP silakan untuk disampaikan dalam forum kita ini dengan memperkenalkan nama, asal sekolah, dan ketua NKKS siapa. Silakan. Ayo Bapak Ibu sekalian. Yang dari Oku, Kabupaten Oku, ada yang mau? Tidak apa-apa Bu. Tidak akan dipermasalahkan. Bisa lagi sini. Begitu rekan yang ngomong. Ayo, yang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ayo tuan rumah, penyelenggara. Itu ada ketua NKS-nya di belakang. Pak Trinya itu memantau. Yang dari Ogan Komering Ulu Selatan. Oh, silakan. Bisa berdiri ya, yang teman yang lain lihat, memperkenalkan nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Damayanti dari SMA Negeri 2 Buai Pemaca, Oku Selatan. Ketua MKKS Oku Selatan itu Bapak Rusman
Ruslan Ridwan, Magister Pendidikan. Kebetulan kepala sekolah kami sendiri Pak Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya atas perkenalan dirinya. Kalau boleh, ini yang ingin disampaikan apa? Ya, atau saran untuk aktivitas kafe atau harapan kedepannya apa? Ibu kalau bisa kegiatan ini sering-sering diadakan di sekolah kami atau di mana? Atau pengalaman Ibu juga boleh disampaikan. Gimana? Nah, ya, boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Lia Amelia Ayatillah. Saya adalah guru informatika, namun basic saya bahasa Inggris. Jadi saya berbagi pengalaman, menurut saya dua mata pelajaran ini luar biasa pentingnya Ibu untuk zaman sekarang. Saya berbagi pengalaman selama 1 tahun mengajar informatika di SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja Oku Timur. Kalau orang tahu daerahnya mungkin Puncak Abau, masih jauh dari sini ya Bu. Saya berbagi kesan pertama saya, adanya kegiatan ini sangat-sangat menarik karena bagi saya sebagai guru informatika memberikan tambahan ilmu. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita di pembelajaran ini kadang bertabrakan dengan kemampuan kita untuk menyampaikan materi ke anak. Misal untuk informatika tentang misal AI, ada materinya di pelajaran kami, itu kita masih perlu tambahan ilmu bagaimana caranya anak kita sendiri juga memanfaatkan AI atau teknologi namun tidak jadi budak. Maksud saya seperti itu. Jadi itu saja mungkin saya berbagi mengenai luar biasanya informatika di zaman sekarang yang semuanya sudah sangat berbasis teknologi. Saya juga berterima kasih atas undangan ini Ibu, Bapak, panitia, karena kami bisa mendapat tambahan ilmu lagi bagaimana menjadi guru informatika yang makin canggih. Jadi kita bukan bergantung kepada AI atau teknologi, tapi kita dibantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perkenalan yang meriah. Jadi intinya Ibu sangat mengapresiasi sekali ya dengan kegiatan BIMTEK ini. Ya, insya Allah kedepannya kita akan adakan lagi ya Ibu Mary ya. Insya Allah. Ada lagi dari bapak-bapak ini yang ingin ngomong kira-kira? Curhat lah boleh. Bapak silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukadi Saputra, saya dari SMA Negeri 2 Martapura, Oku Timur. Ketua PKS Pak Tri Handayani. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sama dengan Ibu tadi, kegiatan bimbingan teknis ini sangat membantu kami. Yang notabene Bu, barangkali banyak yang seperti itu tadi bahwa basicnya bukan TIK. Awalnya dulu karena mungkin kurang jam atau bagaimana, akhirnya terjerumus ke TIK sampai ke sertifikasinya juga TIK. Nah, saya jujur saya basicnya pendidikan kimia dan UNSRI. Akhirnya karena waktu itu sambil mengajar TIK di tahun 2011, kemudian akhirnya berangkat sertifikasi TIK di 2012. Sekali lagi kegiatan itu bagi kami, apalagi yang memang basicnya kami yang bukan
SMP awalnya. Dengan seiringnya kami mengajar JIP, maka kami dengan keharusan untuk selalu belajar. Hanya yang ingin kami sampaikan, Bu, saya pernah dulu ada kegiatan tahun 2015 itu dilaksanakan di Balai Teknologinya. Nah, maksud kami beliau yang sekarang ini jangan di hotel, tapi kami ingin tahu rumahnya Balai Teknologi dari BPD Dinas Pendidikan. Jadi kami ingin tahu. Karena waktu itu saya nggak tahu kalau benar, Bu, waktu itu masih di lapangan ada, nginapnya di hotel di depannya ada hotel apa, saya lupa namanya. Jadi narasumbernya canggih-canggih, barangkali mungkin rumahnya juga sangat canggih. Kami ingin tahu fasilitas yang ada di sana gitu. Bahkan sudah punya televisi sendiri katanya. Barangkali di sana ada studionya, apalagi kayak Pak Somono bisa podcast di sana. Jadi bisa cerita masalah TK di, kalau kami sangat diusut dulu di wilayah yang terkecil. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya sharing-sharing Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dari Bapak. Gimana kalau tahun depan atau kegiatan next year kita adakan di gedung serbaguna milik BTKP kita yang baru direnovasi. Insya Allah Pak ya. Memang ada wacana dari Bapak Kepala BTD. Kita akan gunakan aula kita, tapi saat itu untuk fasilitasnya Bapak masih menunggu pengadaan tahun ini. Jadi kemungkinan untuk yang ready benar itu tahun depan Bapak. Jadi untuk saat itu memang sudah dipakai untuk sewa gedung untuk pernikahan, perpisahan, ulang tahun segala macam. Kalau untuk seperti ini ada orang table segala macam, mungkin untuk pengadaan tahun ini mungkin ada hal nggak bisa. Tapi masalahnya Pak, kalau di DPA itu Pak, kalau dalam kegiatan itu biasanya ada waktu pelaksanaan. Saya sambil berdiri Pak ya. Jadi waktu pelaksanaan jadi pengennya kamu ke PTKP langsung boleh, insya Allah nanti kalau memang sudah ready, ada tahu dan yang masih ada dari ADT, kami insya Allah akan undang Bapak Ibu di sini yang kami anggap aktif, proaktif kegiatan. Ini akan nanti dari Pak Tri ya, mungkin kami minta bantuan Pak Tri nanti. Pak Tri tolong dilihat peserta yang aktif untuk bisa dicalonkan menjadi peserta ke Palembang untuk next kegiatan. Ya insya Allah ya Bapak Ibu.
beberapa seksi itu kalau ternyata muncullah nama Bapak Ibu sini atau nama sekolahnya, maka untuk menjadinya ke kantor kami kemudian menjadi narasumber tempat kami itu akan kami biayai, akan kami beri honorariumnya walaupun tidak seberapa, tapi alhamdulillah itu adalah salah satu penghargaan apresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, ada lagi? Baik, ke Menurut. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumaryono, asal sekolah SMK Negeri 1 Pengamaian. Dengan mapel yang saya ampu adalah teknik sepeda motor. Jadi terima kasih atas kesempatannya dalam waktu ini dalam kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan TIK. Tidak lain tujuan kita untuk belajar ini adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu sendiri kita bisa menyenangkan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nah, di sini saya, Ibu, terima kasih sedikit bercerita bagaimana saya seorang guru teknik tapi berupaya untuk belajar dengan TIK seperti itu. Jadi awal mula saya dulu waktu belajar senang TIK ini, awal mulanya membuat media pembelajaran interaktif yang dahulu namanya Makromedia Press ataupun Adobe Press itu dulu. Tapi untuk zaman saat ini sudah sangat canggih sekali, apalagi dibantu dengan AI, semuanya itu bisa kita buat demi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Karena mereka sekarang ini sudah berkecimpung di dunia gadget, jadi belajar itu yang menyenangkan bagi mereka itu kebanyakannya itu di gadget itu sendiri. Tapi bagaimana pemanfaatan TIK ini dari proses praktik nyatanya itu bisa diwujudkan dalam TIK ini tadi, seperti itu. Nah, saya juga sudah banyak melakukan pelatihan aksi nyata ya, terutama dulu zaman Pak Menteri kita Pak Nadiem Makarim, yaitu saya dibantukan sekali dengan adanya PMM dahulu itu, ada pelatihan mandiri. Di situ saya belajar mandiri dan mendapatkan sertifikat penghargaan itu tadi 39 sertifikat. Itu yang saya dapatkan. Dan ya, dari situ sudah saya juga berusaha untuk menjadi penelaah aksi nyata rekan-rekan sejawat. Itu satu ini atau 300 rekan sejawat yang saya telah bagaimana hasil mereka dalam proses aksi nyata tersebut, seperti itu. Nah, tentunya dalam pembuatan aksi nyata ini kan kita memanfaatkan teknologi. Nah, dari pengalaman saya dari aksi nyata ini tadi, sehingga saya bisa membuat media pembelajaran dengan menggunakan voice beserta gambar dan voice. Bisa kita tampilkan wajah kita ataupun hanya suara kita. Dan sekarang media pembelajaran saya itu sudah ditonton ribuan orang. Saya unggah di media sosial, terutama di YouTube. Bapak Ibu yang khususnya di guru teknik sepeda motor mungkin sangat bisa dibantu dengan media saya yang ada di channel saya Sumaryono 05 yang dulu kontennya mancing Ibu, tapi sekarang saya ganti konten pembelajaran sama ketahanan pangan, karena itu saya jadikan media juga, karena pemanfaatan TIK-nya harus kita wujudkan, karena di situ kita kan mau mengajak memberikan contoh yang baik. Ya, dari situlah TIK kita manfaatkan seperti itu. Dan juga saya juga pernah ikut pembatik dahulunya, tapi hanya sampai level 3. Di situ saya membuat animasi AS3, itu membuat animasi, ya saya tidak tembus untuk tingkat selanjutnya. Ya, mungkin belum rezekinya itu. Tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk mengembangkan diri sebagai guru, untuk meningkatkan kompetensi kita demi untuk anak-anak kita. Karena kita sebagai guru, ya kita harus mengembangkan itu. Kalau bisa kita menjadi multi talent untuk memfasilitasi anak-anak kita bisa belajar itu nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Dan juga harapan saya dengan belajar ini yang saya tadi tertarik sama Google Sheet gitu kan. Nah, kemarin saya sempat belajar Google Sheet, tapi Google Sheet itu saya buat hanya untuk pendaftaran SPMB. SPMB saya menggunakan Google Sheet, jadi untuk Google Sheet juga saya sangat
dan juga itu Canva itu luar biasa bagi saya kemarin, itu sangat dibantukan juga, dan ada AI-nya juga di sana, jadi sangat luar biasa. Dan ada satu poin saya kemarin, ada beberapa rekan saya, Pak Yano, kalau AI ini kita sampai siswa tahu, nanti bahaya, apa? Justru saya sangat dibantukan sekali dengan AI. Dengan adanya AI, saya menuntut anak saya itu bagaimana dia memahami. Saya suruh dia memahami menggunakan AI. Setelah itu dia langsung praktik yang nyata, yang relevan. Setelah itu dia paparkan, dia jelaskan dengan sumber yang mereka dapatkan. Mau dari AI, mau dari mana ya? Misalkan contoh, kemarin ikut gerakan susul mandiri pangan. Alhamdulillah sehat Bunga Maya untuk mendapatkan juara 1 itu untuk gerakan susul mandiri pangan. Di situ saya sendiri selaku koordinatornya dalam ketahanan pangan tersebut. Nah, dari ini saya belajar untuk agar anak-anak saya ini bisa mandiri juga pemanfaatan tipnya. Bukan di AI, apa obatnya, apa bagaimana caranya gitu. Setelah itu nanti mereka memaparkan. Jadi kita langsung praktikkan. Agar anak-anak kita senang dalam proses belajarnya itu sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara atau ngomong ataupun menjelaskan, tapi ada wujudnya, praktiknya gitu. Sehingga itu nanti akan menjadi praktik dari baik anak-anak itu sendiri. Jadi mereka di situ bisa mengekspresikan apa yang sudah dia paham. Salah benar itu urusan belajar. Yang penting mereka harus berani tampil dahulu seperti itu. Contoh kalau saya ngajar teknik, sekarang kan praktek-praktek itu banyak. Jadi bisa melihat di YouTube, bisa dilihat di mana saja. Nah, tapi bagaimana mereka tuh bisa melakukannya, bisa mempraktekannya. Kalau melihat saja tanpa melakukan itu akan sia-sia. Melihat saja tanpa mencoba akan menjadi sia-sia. Memang nyaman, enak kalau kita lihat itu enak, tapi melakukannya itulah tantangan yang terbesar. Jadi pemanfaatan teknologi inilah yang bisa mempermudah kita. Contoh saya belajar mandiri. Pertama kali buka jurusan, misalkan Pak Yano buka jurusan TKJ, sanggup dan sanggup Pak, saya bilang. Dan itu dulu guru tekniknya itu hanya saya, guru teknik TKJ-nya jaringannya itu hanya saya. Dan tahun kedepannya buka lagi jurusan multimedia. Pak Yano gimana multimedia? Sanggup Pak. Karena bagi saya seorang guru itu menang semalam, malam belajar, pagi ajarkan. Jadi bagaimana kita mengajar itu tidak salah. Jadi apa yang mau kita berikan kompetensi untuk besok, ya malam ini saya pelajari, besok saya ajarkan bersama-sama. Sehingga di situ tadi terus bisa meningkatkan kompetensi kita itu sendiri. Kalaupun ada kesalahan, nah kita belajar dari kesalahan tersebut, mencari solusinya agar kita bisa berkembang untuk diri kita dan untuk anak-anak seperti itu. Jadi semuanya itu memang penuh tantangan, terutama waktu bukan jurusan TKJ ataupun multimedia. Dan terakhir saya mohon sama kepala sekolah saya, Pak Suryadi dahulu, Pak, masa buka jurusan hanya perkantoran TKJ sama multimedia, yang linear dengan saya kapan Pak? Gitu. Alhamdulillah tahun berikutnya saya dibukakan jurusan TBSN yang linear dengan saya. Jadi ini sedikit cerita ya Bu ya, untuk motivasi, karena kita sebagai guru memang dituntut untuk mengikuti tren, mengikuti zamannya. Bagaimana kita memfasilitasi gaya belajar anak kita itu sendiri. Karena yang selama ini kan anak-anak cenderung bosan, namanya belajar hanya nyatet, ini catat sudah gitu. Padahal ilmu itu ada di dalam mereka dan itu tidak kita manfaatkan secara bijak dalam proses belajar itu sendiri. Memang sih sebenarnya ngomong itu enak, tapi kalau kita coba untuk menerapkan, insya Allah anak-anak kita mampu. Makanya anak-anak saya, walaupun anak saya jurusan teknik mesin TBSN, tapi selalu saya gunakan teknologi dalam proses pembelajarannya itu sendiri. Tapi tidak terus teknologi terus, mereka akan merasa bosan. Jadi kita imbangi antara penggunaan teknologi sama praktik nyatanya seperti itu. Tapi dalam praktik nyata sama, tetap mereka melihat apa yang sudah saya buat ataupun
video pembelajaran yang sudah saya buat seperti itu. Jadi untuk kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak itu banyak cara. Dengan kita sebagai guru membuat media pembelajaran dan bisa kita publikasikan, itu sudah sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya, sangat menginspirasi cerita Bapak. Semoga bisa menambah termotivasi untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk terus mengembangkan kompetensi diri. Jadi dengan TIK ini sangat bermanfaat ya dalam mendukung media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu harus update, mengikuti perkembangan zaman, mau dan tidak mau. Baiklah, silakan Ibu. Kita bocoran lagi ya. Oh iya, silakan. Ya, insya Allah bulan Agustus kita ada lomba pengembangan ICT Bapak Ibu. Jadi lomba di sini Bapak Ibu kita lihat apakah Bapak Ibu bisa membina siswanya untuk pengembangan ICT di sekolahnya. Ya, Bu Emma ya. Ya nanti insya Allah bulan Agustus, nanti dari bulan Juli akan ada informasi-informasi step-stepnya Bapak Ibu. Jadi kami memang sengaja usul dari Kabupaten ke Kabupaten Kota di seluruh Sulawesi Selatan untuk melakukan pendampingan anak TIK. Kemudian nanti ada lomba pengembangan ICT-nya, itu di bulan Agustus, mungkin akhir Agustus ya, Mbak Emma ya. Ya, apa lombanya nanti kita informasikan lebih lanjut. Lanjut ke Mbak Eki. Ya, jadi sudah dapat bocorannya dari Ibu Meli. Jadi siap-siap Bapak Ibu guru sekalian untuk membina siswanya agar lebih kreatif dengan kemajuan TIK ini. Jadi untuk masalah jenis lombanya, gimana pelaksanaannya, hadiahnya seperti apa, tunggu tanggal mainnya. Ada lagi Bapak Ibu guru dari sekolah yang lain? Ayo, mau cerita, sharing, atau Bu, sekolah kami datangi. Wah, nggak apa-apa, diceritakan ke kita. Insya Allah kami DTKP akan merealisasikan keinginan Bapak Ibu sekalian. Sekolah rujukan Google di Optimum mana ya? Sekolah rujukan Google. Saya dengar katanya sekolah rujukan Google itu tahun 2000 berapa itu di Optimum. Ada di sini. Oh ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Iman di mana Pak Iman? Memang ada Pakai mic. Baik Bapak Ibu, untuk sekolah Google itu sebenarnya ada 2 kabupaten yang sudah berhasil menjadi KSG, yaitu Pali dan Oku Timur. Hanya saja yang di Oku Timur itu jenjang SD dan SMP. Nah itu yang disayangkan, sehingga yang bisa dibina oleh bupatinya itu tadi SD dan SMP. Kalaupun misalnya nanti SMA dan SMK-nya mau menjadi sekolah rujukan Google, nanti bisa berkoordinasi sama kami. Karena memang untuk KSRG itu kembalinya ke BTKP. Jadi silakan saja Bapak Ibu pengen untuk sekolah rujukan Google, informasikan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah bisa bersurat ke kami. Dan semuanya itu akan dibantu Bapak Ibu oleh tim Google untuk melatih Bapak Ibu dalam menggunakan yang titik 9 itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut apa namanya itu, yang pernah ikut apa Pak? Biasanya Bapak ini Google Master Trainer, nah itu semuanya di Bapak Ibu sekolahnya lulus di SD. Ada 25 guru yang sudah 1. Kalau misalnya di sekolahnya sudah ada misalnya 7, tinggal nambah lagi sekian dan akan diorganisasikan menjadi KSRG. Sebenarnya kalau kita menjadi sekolah rujukan Google, pada sekali semua fasilitas Google itu akan diberikan kepada sekolahnya. Kemudian akan mendapatkan ikon Google. Jadi nanti terpampang di sekolah tersebut logo Google. Itu. Jadi silakan saja Bapak Ibu ya, kembali ke. Keren ya Bapak Ibu kalau sekolahnya jadi sekolah rujukan Google. Ayo semangat untuk dijadikan sekolahnya sekolah rujukan Google. Jadi silakan hubungi nanti
Bapak Ibu bisa kerjasama dengan tim Google itu sendiri. Kemudian bisa diceritakan sekolah binaan Mbak Eva, sudah berapa sekolah binaan kita di OMPTD? Baik, untuk sekolah binaan ini kita masih sekitar wilayah Palembang. Jadi apa sih yang kita bina? Yang kita bina di sini adalah media pembelajaran TIK. Jadi ini kan tidak lagi kita menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi kita menggunakan e-learning atau misalnya micro learning. Nah, kami itu membantu sekolah untuk mau mengembangkan apa? Kalau kami pengennya misalnya sekolah itu sudah mengembangkan e-learningnya, kami yang membimbing. Itu. Nah, itu sudah jalan di SMA 15, kemudian di SMP dan SD di Palembang itu sudah. Cuman kita hanya 1 tahun Bapak Ibu ya. Nah, adapun kita sudah ada 20 sekolah yang sudah kami jadikan sekolah itu daerah OI, kemudian Prabu dan Banyuasin itu sudah ada 25. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen menjadi sekolah menjadi sekolah binaan bentukan, silakan bersurat saja. Sebenarnya gampang kok untuk bersurat tersebut. Jadi ada tawaran dari yang kalau sekolah Bapak, sekolah binaan dan sekolah rujukan Google bisa berkoordinasi dengan Ibu Erma Emilia. Di grup ada kok nomor Ibu Erma, bisa cari ya. Ada lagi Bapak Ibu peserta yang ingin surat saran, Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Parsi dari SMA Negeri 8 Oku. Ketua SKKS untuk Kabupaten Oku tingkat SMA itu Bapak Budi Taryono SPD MM MPD. Sekolah SMA 3 Ibu. Izin Ibu dan rekan-rekan di sini, saya akan berbagi aja kayak di sini. Saya bergabung di informatika itu dari awal ya, dari 2006 sebenarnya. Dari awal itu masih mapel TIK, kemudian mengalami kevakuman waktu menjadi BKTIK. Jadi kita yang penting settingnya cair, kalau siswa ada 150 sudah sama dengan 24 JP, aman lah itu. Jadi sampai bingung mau ngajar apa. Jam di kelas dia cuman apa namanya kayak bimbingan seperti itu. Sampai sekarang udah menjadi informatika. Benar memang seperti Pak siapa tadi Pak yang dari Bunga Mayangnya, Santo ya Pak, izin salut Pak, terima kasih sekali mengikuti perkembangan TIK yang sangat luar biasa. Saya sendiri memang bukan dari pendidikan ya, saya murni dari teknik informatika. Kemudian apa namanya, saya mengikuti dari 2006, mengikuti perkembangan TIK itu yang luar biasa. Cuman karena saya ditempatkan di pelosok, ilmu itu serasa mati karena tidak mengikuti perkembangan dengan seperti itu. Saat saya ikut pelatihan itu beberapa hari yang lalu dengan BTIKP juga yang pelatihan media podcast, ini suruh berangkat lagi. Saya pikir masih sama podcast lagi, karena berhubung guru timnya cuma 1, berangkat lagi Bu. Siap, nasib bawahan Bu, disuruh berangkat. Seperti itu. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk BTIK karena sudah memfasilitasi, memanggil ini untuk ikut belajar dan berbagi pengalaman. Di sini nanti kita kan membuat belajar media lagi ya, media masih berkaitan dengan AI karena kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi saya senang sekali di sini berkumpul lagi dengan para narasumber hebat dari BPIKP, dan kemarin sudah ditagih kepala sekolah
Jadi saya jawab yang podcast bisanya setelah tahun ajaran baru ya Bu ya. Karena nunggu siswanya masuk, karena disuruh pembebasan kepada siswa. Kan kita selesai sudah libur, seperti itu. Dan nanti ini pasti lagi pembebasan. Nunggu masuk lagi seperti itu. Dan kemarin aja belum diselesaikan RTL-nya, ini udah mau ada RTL lagi. Tapi tetap saya berusaha untuk tetap memenuhi itu semua, ya meskipun di tengah keterbatasan. Karena posisi sekolah kami memang di pelosok Bu, untuk sinyal itu luar biasa. Kalau nggak ada angin tapi mati lampu ya sudah mati sinyal, mati gaya. Itulah dilema kami, seperti itu. Sepertinya itu saja, kayaknya waktunya udah ngajak istirahat kayaknya. Seperti itu Ibu. Karena masih sebenarnya. Terima kasih untuk PT IKP atas ilmunya nanti. Mari teman-teman kita semangat untuk tetap jaga kesehatan biar fit sampai akhir berjumpa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur sekali ibunya. Jadi intinya peserta sekalian ini sangat mengapresiasi kegiatan yang telah diadakan oleh BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Selatan ya. Dan ada lagi sampaikan? Simpul saja Pak. Ya, silakan. Dari Tuhan Bapak Ibu di sini sharing kita. Intinya Bapak Ibu, Sumatera Selatan itu sudah pernah didata. Pendataan itu sekolah 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sama 5.0. Itu selesai itu 5.0. Jadi sekolah Bapak Ibu itu sudah termasuk di tipe yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu di sini mau mengembangkan kira-kira kualitas sekolah itu menjadi sekolah digital, Bapak Ibu boleh jadi sekolah melalui kita. Mau kan kira-kira sekolah yang jadi sekolah digital? Iya. Kalau sekolah digital artinya Bapak Ibu suatu nanti berhak untuk diberikan bantuan. Ya seperti kemarin ada kelompok ya, Pak Imai, ada kelompok segala macam. Bisa, ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memenuhi kriteria tersebut, bukan tidak mungkin Bapak Ibu diusulkan. Ya, nanti kalau ada kotanya, ada kapasitas memang ini, bisa kalau ini sekolah ini berhak untuk kalau mau diberikan bantuan. Jadi kalau kita belajar teknologi informasi komunikasi pendidikan, semua yang berdana sampai ikan itu sudah balik ke kita. Dan mau dikut Bapak Ibu, mohon maaf kalau di provinsi lain itu balik ke BTKP. Kalau kita lagi proses, ya lagi proses ke situ, maka itu sempat ditawarkan dan mau dibalik ke kami. Jadi tidak lagi ke perencanaan itu pendidikan tapi balik ke BTKP, tapi masih dalam ranah proses. Yang mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary atas materi yang disampaikannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berbagi pengalaman, saran, keluhan, curhatannya ke kami ya, sehingga kami tahu apa-apa kendala yang ada di lapangan. Gimana, masih semangat? Mau belajar nggak malam nanti? Baiklah ya, saya Lika Fianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak sengaja saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Aduh, lemes banget ya. Coba ikuti kata-kata saya ya, ikuti kata-kata saya biar semangat Bapak Ibu. Cumi-cumi. Oh, cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. 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 Berapa cumi-cuminya? Ulangi lagi. Cumi-cumi.
2 kali loh, 1 kali. Ikuti kata-kata saya. Cumi-cumi, odong-odong, cumi-cumi, odong-odong, cumi-cumi. Berapa cumi-cuminya? Tiga kali, 4 kali, aduh luar biasa, memang capek betul nih kalau gitu ya. Ikuti kata-kata saya. Cumi-cumi, odong-odong, cumi-cumi, odong-odong. Berapa cumi-cuminya? Nah, itu yang saya pengen. Ngapain kok cumi-cuminya ada berapa? Kan perintahnya ikuti kata-kata saya, bukan saya perintahkan hitung cumi-cuminya. Apakah kan seperti itu? Enggak kan? Nah, jadi Bapak Ibu kalau seandainya siswanya itu sudah kelihatan ngantuk, lemes, boleh diajak hitung-hitung cumi-cumi ya. Nanti Pak siswanya pengen hitung semua uang itu rame, ujung-ujungnya kan? Artinya mereka sudah tidak konsentrasi lagi kalau ketika sudah capek. Itu saja intinya ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita di situ tertera jam 7 itu ada materi. Sebenarnya bukan materi Bapak Ibu ya, sebagai tugas mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ya, karena kita di sini berhubungan dengan pembelajaran, otomatis membutuhkan aset-aset yang kita ingin buat. Misalnya contoh, kalau masalahnya misalnya nanti Pak Ayub atau Pak Deris atau Pak Ahmad ya membuat media pembelajaran, otomatis kan nanti akan mengarah Pada kesempatan ini, beliau akan memberikan materi yang berjudul orientasi program kegiatan. Baiklah, kepada Ibu Mary Punangsari dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Baik, di depan ada tertulis orientasi kegiatan. Jadi kita berapa hari ini, 3 hari ke depan itu akan diisi oleh berbagai narasumber. Tugas saya di sini adalah mengenalkan narasumber tersebut, kemudian materinya apa, kemudian kira-kira bagaimana sih UPTD-BTKP itu sendiri. Jadi pertama saya awali dengan UPTD-BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Itu adalah UPTD-nya Dinas Pendidikan. Itu ada 3. Yang pertama BPKP yang menaungi tentang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Yang kedua gerakan teknologi yang ada di Jakarta. Yang ketiga adalah BPPK. Jadi kalau ada pelatihan tentang kejuruan itu di BPPK. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke UTD kami itu di sebelah S15 seperti kata moderator tadi. Kita ada PPP berjumlah 4 orang, TPA muda. Di depan ada Bu Erma, kemudian ada Pak Ayub. 2-nya sedang cuti dan ada yang sedang sakit. Nah, bisa nanti dibantu Bapak Ibu, misalnya mau MOU untuk sekolah binaan dari BTKP kami bisa. Jadi melalui Pak sekolahnya kerjasama kita buat perjanjian MOU. Mungkin dari BTKP kami datang ke sekolah Bapak Ibu bisa melalui Zoom juga untuk belajar berbagai materi atau pikiran sekarang terbaru bisa kita bina Bapak Ibu. Jadi ke depan kalau misalnya memang ada mau MOU silakan. Oke, lanjut. Latar belakang perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. TIK menjadi putar utama dalam dunia kerja dan pelayanan publik. Kurangnya peran TIK menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK sangat diperlukan
Bapak Ibu, materi kita hari ini itu salah satunya adalah dari Profesor Deris ya. Beliau adalah guru besar di Fasilkom Unsri. Nanti akan membawakan materi tentang cyber. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini yang memang sudah biasa di UGTK, mungkin bisa banyak menggali lagi ya, menggali lagi Profesor Deris ini ilmunya. Ini susah untuk mendatangkan Profesor Deris ini. Jadi janji sudah berapa bulan lalu. Jadi bukannya baru ya. Wali-wali terus akhirnya bisa didapat waktu yang pas. Kemudian ada lagi materi dari PT kita Pak Ayub tentang flip ya, Pak Ayub ya, tentang flip, dan dari Mbak Elma. Kemudian dari Dr. Purhado. Tujuan kegiatan meningkatkan total peserta tentang perkembangan TIK, mendorong pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja, meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi digital, mendukungkan inovasi berbasis teknologi di lingkungan kerja. Bapak Ibu, sekarang yang lagi tren itu adalah masalah coding dan AI. Besok Bapak Ibu akan diajar bagaimana membuat coding, bagaimana membuat AI, terutama AI. Jadi banyak gagalan besok praktikum ya. Bapak Ibu jangan lupa membawa laptop, modem kalau bisa. Takutnya sinyal kita harus berputar sinyal. Jadi nanti agak tersendat ya. Bagusnya Bapak Ibu atau tethering dari HP-nya. Cari yang kira-kira kuat. Pakai apa terserah. Mau pakai provider Telkomsel atau Indosat atau apa, kira-kira yang di sini biasanya lebih kuat apa? Telkomsel ya. Nah, berarti pakai Telkomsel. Takutnya Bapak Ibu kita cuma ada waktu 5 jam sama Prof. Deris. Karena beliau sama 25 nggak ada kegiatan apa lagi saya lupa. Jadi hari pertama ini saja Prof. Deris harusnya tidak bisa ikut buka, tapi saya minta kalau datang. Ya, rasanya kurang ramai ya kalau nggak ada langsung utamanya ya. Lanjut. Teknis kegiatan waktu pelaksanaan 3 hari. Bapak Ibu, besok kita masuk setengah 8, mohon untuk on time tepat waktu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, besok Prof. Deris masuk. Silakan gali ilmunya karena waktu kita mepet, tidak banyak 5 jam. Galilah sebanyak-banyaknya. Orang udah jauh-jauh, kalau digali sedikit sayang ya. Seperti itu. Kemudian peserta kita seperti disampaikan oleh ketua tim tadi, ketua panitia, itu ada 42 orang, 22 dari Oku, 12 itu dari Oku, selanjutnya dari Oku. Tapi itu tidak dikunci Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada peserta dari berbagai kabupaten ada yang hadir, besok pagi kami tunggu, kalau tidak ada konfirmasi akan diganti dengan sekolah yang mau menggantikan. Banyak Bapak Ibu yang mau menggantikan, mau ngirimkan 2 peserta dari satu sekolah tidak masalah. Yang intinya kami ada peserta 42 orang seperti itu ya. Kemudian narasumber tadi sudah dikatakan ada 3 orang dari Unsri, kemudian dari PTP 2 orang, satunya saya sendiri, orientasi kegiatan. Kemudian nanti 1 jam ya di hari ketiga rencana berlanjut. Nanti Bapak Ibu saya kasih PR untuk pengimbasan ke depan atau praktik ke depan. Ya nanti mungkin sebulan dari sini kita akan ada monitoring dan evaluasi ya Bapak Ibu. Materi pertama ini orientasi kegiatan. Kemudian materi kedua, konten AI literasi pembelajaran dalam bentuk Indonesia Emas. Yang kedua ini konten AI literasi pembelajaran cyber dalam bentuk Indonesia Emas. Jadi Profesor Insinyur Deris Setiawan PhD, IQ Asian Engineering Universitas Sriwijaya. Beliau lulusan dari Malaysia, UTM kalau saya Universitas Teknologi Malaysia. Beliau juga tadi ya Prof. Deris juga adalah seorang kalau yang untuk Yunani nasional itu, nah beliau salah satu untuk asesornya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang di S3 itu mau membuat jurnal itu di tempat
Apa saja hasil yang ingin dicapai, peserta mampu memahami dan mengoperasikan aplikasi TIK minimal basic. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai karena kan memang latar belakang TIK ya di sini ya. Ada yang tahu TIK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang bukan TIK bisa belajar dengan temannya sebelah yang memang latar belakang dari TIK. Nanti kalau memang masih berkurang silakan ditanya dengan langsungnya nanti ya. Kemudian terciptanya efisiensi kerja melalui pemanfaatan teknologi. Kalau kemarin kita banyak menggunakan Zoom, Google Meeting, mungkin nanti ke depan ada lagi. Nanti mungkin Prof. akan memperkenalkan aplikasi yang lagi mereka kembangkan. Ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu mungkin tertarik dengan aplikasi tersebut, nanti boleh banyak bertanya lah ya. Kemudian terbentuknya mindset digital dalam kerjaan sehari-hari, tersusunnya rencana tidak lanjut pemanfaatan di lingkungan kerja. Nanti kita akan ada rencana tidak lanjut pada hari ketiga. Hari ini belum dibocorkan. Kalau dibocorkan hari ini nanti hari ketiga banyak hadir. Nanti ya. Nah, saya ada pantun. Saya minta Bapak bisa satu sini bisa jawab pantun saya. Jadi kita tulis pantun. Saya kasih hadiah. Naik bidar di Sungai Musi, angin sepoi membawa rasa. Mari semangat belajar TIK untuk kerja makin luar biasa. Bapak Ibu, di sini yang mau menjawab pantun saya silakan, nanti saya kasih hadiah. Ayo silakan. Berbahasa Indonesia dari sini. Tadi bagus loh pantunnya Pak Tri tadi. Harusnya belajar sama Pak Tri gimana berpantun. Ayo silakan. Yang mau coba pantun. Udah ada? Oh iya, boleh. Panti ya. Ya, silakan. Gawe pintar di tangan kanan, membuka peluang di era digital. Teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang aktual. Tepuk tangan. Satu lagi. Nanti kita lihat mana tangan yang paling rame. Oke, ini dulu, ayo. Yang paling rame tepuk tangan ya. Bapak Ibu silakan dengar. Itu yang saya kasih hadiah ya. Pak Alif, nanti tolong ambil coklat seperti saya siapkan sudah di mobil. Ya, jadi Bang di mobil ya. Nanti ambil. Oke. Pergi ke pasar beli rambutan. Jangan lupa beli buku juga. Belajar memang menantang agar ilmu terus bertambah. Apa lagi? Ya. Nanti ada antara 3 orang ini yang membuat pantun tentang TIK, mana yang paling meriah tangannya, waktu tangannya itu yang saya kasih ya. Coba ya Bu ya. Ikan baung di Sungai Musi, lezat disantap saat mentari naik. Kalau mahir dunia IT, peluang kerja pun jadi lebih baik. Oke, mana yang paling kencang tangannya untuk Mbak Evi? Oke, untuk Pak Sumargano. Terakhir untuk Mbak Amel. Terakhir untuk Mbak Amel ya. Ya, berarti Bapak lagi di panitia ya.
kegiatan BDKP. Pada sesi ini kita buka untuk berbagi pengalaman boleh, atau saran boleh, atau keputusan juga boleh. Himbauan atau harapan dengan kami BDKP silakan untuk disampaikan dalam forum kita ini dengan memperkenalkan nama, asal sekolah, dan ketua MKKS-nya siapa. Silakan. Ayo Bapak Ibu sekalian. Yang dari Oku, Kabupaten Oku, ada yang mau? Tidak apa-apa Bu. Tidak akan dipermasalahkan. Bisa tapi lagi sini. Kita begitu rekan yang ngomong. Ayo, yang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ayo tuan rumah, penyelenggara. Itu ada ketua MKS-nya di belakang. Pak Trinya itu memantau. Yang dari Ogan Komering Ulu Selatan. Oh, silakan. Bisa berdiri ya, yang teman yang lain lihat, memperkenalkan nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Demayanti dari SMA Negeri 2 Boy Pemaca, Oku Selatan. Ketua MKKS Oku Selatan itu Bapak Ruslan Ridwan, Magister Pendidikan. Kebetulan kepala sekolah kami sendiri Pak Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya atas perkenalan dirinya. Kalau boleh, ini yang ingin disampaikan apa? Ya, atau saran untuk BDKP atau harapan ke depannya apa? Ibu kalau bisa kegiatan ini sering-sering diadakan di sekolah kami atau gimana? Atau pengalaman Ibu juga boleh disampaikan. Gimana? Ah, ya, boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Lia Amelia Ayatila. Saya adalah guru informatika, namun basic saya bahasa Inggris. Jadi saya berbagi pengalaman. Menurut saya dua mata pelajaran ini luar biasa pentingnya Ibu untuk zaman sekarang. Saya berbagi pengalaman selama 1 tahun mengajar informatika di SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja Oku Timur. Kalau orang tahu daerahnya mungkin Muncabau, masih jauh dari sini ya Bu. Saya berbagi kesan pertama saya, adanya kegiatan ini sangat-sangat menarik karena bagi saya sebagai guru informatika memberikan tambahan ilmu. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita di pembelajaran ini kadang bertabrakan dengan kemampuan kita untuk menyampaikan materi ke anak. Misal untuk informatika tentang misal AI, ada materinya di pelajaran kami, itu kita masih perlu tambahan ilmu bagaimana caranya anak kita sendiri juga memanfaatkan AI atau teknologi namun tidak jadi budak. Maksud saya seperti itu. Jadi itu saja mungkin saya berbagi mengenai luar biasanya informatika di zaman sekarang yang semuanya sudah sangat berbasis teknologi. Saya juga berterima kasih atas undangan ini Ibu, Bapak Panitia, karena kami bisa mendapat tambahan ilmu lagi bagaimana menjadi guru informatika yang makin canggih. Jadi kita bukan bergantung kepada AI atau teknologi, tapi kita dibantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perkenalan yang meriah. Jadi intinya Ibu sangat mengapresiasi sekali ya dengan kegiatan BIMTEK ini. Ya, insya Allah kedepannya kita akan adakan lagi ya Ibu Mary ya. Insya Allah. Ada lagi dari bapak-bapak ini yang ingin ngomong kira-kira? Silakan Pak, boleh. Bapak silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Supaya Saudara, saya dari SMA Negeri 2 Martapura, Lombok Timur. Ketua PKS Pak Tri Handayani. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sama dengan Ibu tadi, kegiatan bimbingan teknis ini sangat membantu kami. Yang notabene itu barangkali banyak yang seperti itu tadi, bahwa basicnya bukan TIK. Awalnya dulu karena mungkin kurang jam atau bagaimana, akhirnya terjerumus ke TIK sampai ke sertifikasinya juga TIK. Nah, saya jujur saya basicnya pendidikan kimia dari UNSRI. Akhirnya karena waktu itu sambil mengajar TIK di tahun 2011, kemudian akhirnya berangkat sertifikasi TIK di 2012. Sekali lagi kegiatan itu bagi kami, apalagi yang memang basicnya kami yang bukan orang IT awalnya, dengan sendirinya kami mengajar TIK, maka kami dengan keharusan untuk selalu belajar. Hanya yang ingin kami sampaikan Bu, saya pernah dulu ada kegiatan tahun 2015 itu dilaksanakan di Balai Teknologinya. Nah, maksud kami Boreal yang sekarang ini jangan di hotel, tapi kami ingin tahu rumahnya Balai Teknologi dari BPD Dinas Pendidikan. Jadi kami ingin tahu, karena waktu itu saya nggak tahu kalau benar Bu, waktu itu masih di lapangan Atta, nginepnya di hotel di depannya ada hotel apa, saya lupa namanya. Jadi narasumbernya canggih-canggih, barangkali mungkin rumahnya juga sangat canggih. Kalau kami ingin tahu fasilitas yang ada di sana gitu. Bahkan sudah punya televisi sendiri katanya. Barangkali di sana ada studionya, apalagi kayak Pak Somadano bisa podcast di sana. Jadi bisa cerita masalah TIK di, kalau kami sangat diusut di wilayah yang terpencil. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Ibu Mary? Silakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya sharing-sharing Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dari Bapak, gimana kalau tahun depan atau kegiatan next year kita diadakan di Gedung Serbaguna milik BPKB kita yang baru ya, baru direnovasi. Insya Allah Pak ya. Memang ada wacana dari Bapak Kepala BPD. Kita akan gunakan aula kita, tapi saat itu untuk fasilitasnya Bapak masih menunggu pengadaan tahun ini. Jadi kemungkinan untuk yang ready benar itu tahun depan Bapak. Jadi untuk saat itu memang sudah dipakai untuk sewa gedung untuk pernikahan, perpisahan, ulang tahun segala macam. Kalau untuk seperti ini ada orang table segala macam, mungkin untuk menunggu pengadaan tahun ini mungkin akhir tahun nggak bisa. Tapi masalahnya Pak, kalau di GPA itu Pak, kalau dalam kegiatan itu biasanya ada waktu pelaksanaan. Saya sambil berdiri Pak ya. Jadi waktu pelaksanaan
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumaryono, asal sekolah SMK Negeri 1 Pengamaian. Dengan mapel yang saya ampu adalah teknik sepeda motor. Jadi terima kasih atas kesempatannya dalam waktu ini dalam kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan TIK. Tidak lain tujuan kita untuk belajar ini adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu sendiri kita bisa menyenangkan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nah, di sini saya, Ibu, terima kasih sedikit bercerita bagaimana saya seorang guru teknik tapi berupaya untuk belajar dengan TIK seperti itu. Jadi awal mula saya dulu waktu belajar senang TIK ini, awal mulanya membuat media pembelajaran interaktif yang dahulu namanya Makromedia Press ataupun Adobe Press itu dulu. Tapi untuk zaman saat ini sudah sangat canggih sekali, apalagi dibantu dengan AI, semuanya itu bisa kita buat demi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Karena mereka sekarang ini sudah berkecimpung di dunia gadget, jadi belajar itu yang menyenangkan bagi mereka itu kebanyakannya itu di gadget itu sendiri. Tapi bagaimana pemanfaatan TIK ini dari proses praktik nyatanya itu bisa diwujudkan dalam TIK ini tadi, seperti itu. Nah, saya juga sudah banyak melakukan pelatihan aksi nyata ya, terutama dulu zaman Pak Menteri kita Pak Nadiem Makarim, yaitu saya dibantukan sekali dengan adanya PMM dahulu itu, ada pelatihan mandiri. Di situ saya belajar mandiri dan mendapatkan sertifikat penghargaan itu tadi 39 sertifikat. Itu yang saya dapatkan. Dan ya, dari situ sudah saya juga berusaha untuk menjadi penelaah aksi nyata rekan-rekan sejawat. Itu satu ini itu 300 rekan sejawat yang saya telah bagaimana hasil mereka dalam proses aksi nyata tersebut, seperti itu. Nah, tentunya dalam pembuatan aksi nyata ini kan kita pemanfaatan teknologi. Nah, dari pengalaman saya dari aksi nyata ini tadi, sehingga saya bisa membuat media pembelajaran dengan menggunakan voice beserta gambar dan voice. Bisa kita tampilkan wajah kita ataupun hanya suara kita. Dan sekarang media pembelajaran saya itu sudah ditonton ribuan orang. Saya unggah di media sosial, terutama di YouTube. Bapak Ibu yang khususnya di guru teknik sepeda motor mungkin sangat bisa dibantu dengan media saya yang ada di channel saya Sumaryono 05 yang dulu kontennya mancing Ibu, tapi sekarang saya ganti konten pembelajaran sama ketahanan pangan, karena itu saya jadikan media juga, karena pemanfaatan TIK-nya harus kita wujudkan, karena di situ kita kan mau mengajak memberikan contoh yang baik. Ya, dari situlah TIK kita manfaatkan seperti itu. Dan juga saya juga pernah ikut pembatik dahulunya, tapi hanya sampai level 3. Di situ saya membuat animasi AS3, itu membuat animasi. Ya saya tidak tembus untuk tingkat selanjutnya. Ya, mungkin belum rezekinya Ibu. Tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk mengembangkan diri sebagai guru, untuk meningkatkan kompetensi kita demi untuk anak-anak kita. Karena kita sebagai guru, ya kita harus mengembangkan itu. Kalau bisa kita menjadi multi talent untuk memfasilitasi anak-anak kita bisa belajar itu nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Dan juga harapan saya dengan belajar ini yang saya tadi tertarik sama Google Sheet gitu kan. Nah, kemarin saya sempat belajar Google Sheet, tapi Google Sheet itu saya buat hanya untuk pendaftaran SPMB. SPMB saya menggunakan Google Sheet, jadi untuk Google Sheet juga saya sangat dibantukan. Dan juga itu Canva itu luar biasa bagi saya, kemarin itu sangat dibantukan juga, dan ada AI juga di sana, jadi sangat luar biasa. Dan ada satu poin saya kemarin, ada beberapa rekan saya, Pak Yano, kalau AI ini kita sampai siswa tahu, nanti bahaya apa? Justru saya sangat dibantukan sekali dengan AI. Dengan adanya AI, saya menuntut anak saya itu bagaimana dia memahami.
Saya suruh dia memahami menggunakan AI. Setelah itu dia langsung praktik yang nyata, yang relevan. Setelah itu dia paparkan, dia jelaskan dengan sumber yang mereka dapatkan, mau dari AI, mau dari mana ya. Misalkan contoh kemarin ikut gerakan Sulsel Mandiri Pangan, alhamdulillah Sentra Bunga Maya untuk mendapatkan juara 1 itu untuk gerakan Sulsel Mandiri Pangan. Di situ saya sendiri selaku koordinatornya dalam gerakan pangan tersebut. Nah, dari AI ini saya belajar untuk agar anak-anak saya bisa mandiri juga pemanfaatan tipnya. Bukan di AI, apa obatnya, apa bagaimana caranya gitu kan. Setelah itu nanti mereka memaparkan. Jadi kita langsung praktikkan. Agar anak-anak kita senang dalam proses belajarnya itu sendiri gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara atau ngomong ataupun menjelaskan, tapi ada wujudnya, praktiknya gitu. Sehingga itu nanti akan menjadi praktik dari baik anak-anak itu sendiri. Jadi mereka di situ bisa mengekspresikan apa yang sudah dia paham. Salah benar itu urusan belajar. Yang penting mereka harus berani tampil dahulu seperti itu. Contoh kalau saya ngajar teknik, sekarang kan praktek-praktek itu banyak. Jadi bisa lihat di YouTube, bisa dilihat di mana saja. Nah, tapi bagaimana mereka tuh bisa melakukannya, bisa mempraktekannya. Kalau melihat saja tanpa melakukan itu akan sia-sia. Melihat saja tanpa mencoba akan menjadi sia-sia. Memang nyaman, enak kalau kita lihat itu enak, tapi melakukannya itulah tantangan yang terbesar. Jadi pemanfaatan teknologi inilah yang bisa mempermudah kita. Contoh saya belajar mandiri. Pertama kali buka jurusan, misalnya Pak ya, buka jurusan TKJ, sanggup dan sanggup Pak, saya bilang. Dan itu dulu guru tekniknya itu hanya saya, guru teknik TKJ-nya jaringannya hanya saya. Dan tahun kedepannya buka lagi jurusan multimedia. Pak ya, gimana multimedia? Sanggup Pak. Karena bagi saya seorang guru itu menang semalam, malam belajar, pagi ajarkan. Jadi bagaimana kita mengajar itu tidak salah. Jadi apa yang mau kita berikan kompetensi untuk besok, yang malam ini saya pelajari, besok saya ajarkan bersama-sama. Sehingga di situ tadi terus bisa meningkatkan kompetensi kita itu sendiri. Kalaupun ada kesalahan, nah kita belajar dari kesalahan tersebut, mencari solusinya agar kita bisa berkembang untuk diri kita dan untuk anak-anak seperti itu. Jadi semuanya itu memang penuh tantangan, terutama waktu bukan jurusan TKJ ataupun multimedia. Dan terakhir saya mohon sama kepala sekolah saya, Pak Suryadi dahulu, Pak, masa buka jurusan hanya perkantoran TKJ sama multimedia, yang linear dengan saya kapan Pak? Gitu. Alhamdulillah tahun berikutnya saya dibukakan jurusan TBSN yang linear dengan saya. Jadi ini sedikit cerita ya Bu ya, untuk motivasi, karena kita sebagai guru memang dituntut untuk mengikuti tren, mengikuti zamannya. Bagaimana kita memfasilitasi gaya belajar anak-anak kita itu sendiri. Karena yang selama ini kan anak-anak cenderung bosan, namanya belajar hanya nyatet, ini catat sudah gitu. Padahal ilmu itu ada di dalam mereka dan itu tidak kita manfaatkan secara bijak dalam proses belajar itu sendiri. Memang sih sebenarnya ngomong itu enak, tapi kalau kita coba untuk menerapkan, insya Allah anak-anak kita mampu. Makanya anak-anak saya, walaupun anak saya jurusan teknik mesin TBS, tapi selalu saya gunakan teknologi dalam proses pembelajarannya itu sendiri. Tapi tidak terus teknologi terus, mereka akan merasa bosan. Jadi kita imbangi antara penggunaan teknologi sama praktik nyatanya seperti itu. Tapi dalam praktik nyata sama, tetap mereka melihat apa yang sudah saya buat ataupun video pembelajaran yang sudah saya buat seperti itu. Jadi untuk kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak itu banyak cara. Dengan kita sebagai guru membuat media pembelajaran dan bisa kita publikasikan, itu sudah sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya, sangat menginspirasi cerita Bapak. Semoga bisa menambah termotivasi untuk Bapak Ibu sekalian ya,
untuk terus mengembangkan kompetensi diri. Jadi dengan TIK ini sangat bermanfaat ya dalam mendukung media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus update mengikuti perkembangan zaman, mau dan tidak mau. Baiklah. Silakan Ibu. Kita bocoran lagi ya. Oh iya, silakan. Ya, insya Allah bulan Agustus kita ada lomba pengembangan ICT Bapak Ibu. Jadi lomba di sini Bapak Ibu kita lihat apakah Bapak Ibu bisa membina siswanya untuk pengembangan ICT di sekolahnya. Ya, Bu Emma ya. Ya nanti insya Allah bulan Agustus, nanti dari bulan Juli akan ada informasi-informasi step-stepnya Bapak Ibu. Jadi kami memang sengaja roadshow dari kabupaten ke kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan untuk melakukan pendampingan anak-anak TIK. Kemudian nanti ada lomba pengembangan ICT-nya, itu di bulan Agustus, kemungkinan akhir Agustus ya, Mbak Emma ya. Ya, apa lombanya nanti kita informasikan lebih lanjut. Lanjut ke Mbak Eki. Ya, jadi sudah dapat bocorannya dari Ibu Mary. Jadi siap-siap Bapak Ibu guru sekalian untuk membina siswanya agar lebih kreatif dengan kemajuan TIK ini. Jadi untuk masalah jenis lombanya, gimana pelaksanaannya, hadiahnya seperti apa, tunggu tanggal mainnya. Ada lagi Bapak Ibu guru dari sekolah yang lain? Ayo, mau cerita, sharing, atau Bu, sekolah kami datangi. Wah, nggak apa-apa, diceritakan ke kita. Insya Allah kami DTKP akan merealisasikan keinginan Bapak Ibu sekalian. Sekolah rujukan Google di Optimum di mana ya? Sekolah rujukan Google. Saya dengar katanya sekolah rujukan Google itu tahun 2000 berapa itu di Optimum. Ada di sini. Oh ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Ibu di mana Pak Ibu? Pakai mic. Baik Bapak Ibu, untuk sekolah Google itu sebenarnya ada 2 kabupaten yang sudah berhasil menjadi KSG, yaitu Pali dan Oku Timur. Hanya saja yang di Oku Timur itu jenjang SD dan SMP. Nah itu yang disayangkan, sehingga yang bisa dibina oleh bupatinya itu tadi SD dan SMP. Kalaupun misalnya nanti SMA dan SMK-nya mau menjadi sekolah rujukan Google, nanti bisa berkoordinasi sama kami. Karena memang untuk KSRG itu kembalinya ke BTKP. Jadi silakan saja Bapak Ibu pengen untuk sekolah rujukan Google, informasikan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah bisa bersurat ke kami. Dan semuanya itu akan dibantu Bapak Ibu oleh tim Google untuk melatih Bapak Ibu dalam menggunakan yang titik 9 itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut apa namanya itu, yang pernah ikut apa Pak? Biasanya Bapak ini Google Master Trainer, nah itu semuanya di Bapak Ibu sekolahnya lulus di SD. Ada 25 guru yang sudah 1. Kalau misalnya di sekolahnya sudah ada misalnya 7, tinggal nambah lagi sekian dan akan diorganisasikan menjadi KSRG. Sebenarnya kalau kita menjadi sekolah rujukan Google, banyak sekali semua fasilitas Google itu akan diberikan kepada sekolahnya. Kemudian akan mendapatkan ikon Google. Jadi nanti terpampang di sekolah tersebut logo Google. Itu. Jadi silakan saja Bapak Ibu ya, kembali ke Keren ya Bapak Ibu kalau sekolahnya jadi sekolah rujukan Google. Ayo semangat untuk dijadikan sekolahnya sekolah rujukan Google. Jadi silakan hubungi nanti tim kami kalau memang berminat untuk menjadi kandidat dulu ya Mbak Emma ya, kandidat sekolah rujukan Google. Baru kalau nanti setelah resmi maka Bapak Ibu bisa kerjasama dengan tim Google itu sendiri. Kemudian bisa diceritakan tentang sekolah binaan Mbak Emma. Sudah berapa sekolah binaan kita di OMPKD? Baik, untuk sekolah binaan ini kita masih sekitar wilayah Palembang. Jadi apa sih yang bisa kita bina? Yang kita bina di sini adalah media pembelajaran
kita menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi kita menggunakan e-learning atau misalnya micro-learning. Nah, kami itu membantu sekolah untuk mau mengembangkan apa. Kalau kami pengennya misalnya sekolah itu sudah mengembangkan e-learningnya, kami yang membimbing. Itu. Nah, itu sudah jalan di SMA 15, kemudian di SMP dan SD di Palembang itu sudah. Cuman kita hanya 1 tahun Bapak Ibu ya. Nah, adapun kita sudah ada 20 sekolah yang sudah kami jadikan sekolah itu daerah OI, kemudian Prako dan Banyuasin itu sudah ada 25. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen menjadi sekolah menjadi sekolah binaan bentukan, silakan bersurat saja. Sebenarnya gampang kok untuk bersurat tersebut. Jadi ada tawaran dari yang kalau sekolah Bapak, sekolah binaan dan sekolah rujukan juga bisa berkoordinasi dengan Ibu Erma Yulia. Di grup ada kok nomor HP Ibu Erma, bisa chat ya. Ada lagi Bapak Ibu peserta yang ingin surat saran, Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Parsi dari SMA Negeri 8 Oku. Ketua SKKS untuk Kabupaten Oku tingkat SMA itu Bapak Budi Taryono SPD MM MPD. Sekolah SMA 3 itu. Izin Ibu dan rekan-rekan di sini, saya akan berbagi aja kayak di sini. Saya bergabung di informatika itu dari awal ya, dari 2006 sebenarnya. Dari awal itu masih mapel TIK, kemudian mengalami kevakuman waktu menjadi BKTIK. Jadi kita yang penting settingnya cari, kalau siswa ada 150 sudah sama dengan 24 JP, aman lah itu. Jadi sampai bingung mau ngajar apa. Yang di kelas dia cuman apa namanya kayak bimbingan seperti itu. Sampai sekarang udah menjadi informatika. Benar memang seperti Pak siapa tadi Pak yang dari Bunga Mayang ya, Santo ya Pak, izin salut Pak, terima kasih sekali mengikuti perkembangan TIK yang sangat luar biasa. Saya sendiri memang bukan dari pendidikan Bu ya, saya murni dari teknik informatika. Kemudian apa namanya, saya mengikuti dari 2006, mengikuti perkembangan TIK itu yang luar biasa. Cuman karena saya ditempatkan di pelosok, ilmu itu serasa mati karena tidak mengikuti perkembangan dengan seperti itu. Saat saya ikut pelatihan itu beberapa hari yang lalu dengan BTIKP juga yang pelatihan media podcast, ini suruh berangkat lagi. Saya pikir masih sama podcast lagi, karena berhubung guru timnya cuma 1, berangkat lagi Bu. Siap, nasib bawahan Bu, disuruh berangkat seperti itu. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk BTIK karena sudah memfasilitasi, memanggil ini untuk ikut belajar dan berbagi pengalaman. Di sini nanti kita kan membuat belajar media lagi ya, media masih berkaitan dengan AI karena kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi saya senang sekali di sini berkumpul lagi dengan para narasumber hebat dari BTIKP, dan kemarin sudah ditagih kepala sekolah kapan mau pembebasan. Jadi saya jawab yang podcast bisanya setelah tahun ajaran baru ya Bu ya, karena nunggu siswanya masuk, karena disuruh pembebasan kepada siswa, kan kita selesai sudah libur seperti itu, dan nanti ini pasti lagi pembebasan. Nunggu masuk lagi seperti itu.
Dan kemarin aja belum diselesaikan RTL-nya, ini udah mau ada RTL lagi. Tapi tetap saya berusaha untuk tetap memenuhi itu semua, ya meskipun di tengah keterbatasan. Karena posisi sekolah kami memang di pelosok Bu, untuk sinyal itu luar biasa. Kalau nggak ada angin tapi mati lampu ya sudah mati sinyal, mati gaya. Itulah dilema kami, seperti itu. Sepertinya itu saja, kayaknya waktunya udah ngajak istirahat kayaknya. Seperti itu Ibu. Karena masih sebenarnya. Terima kasih untuk BTIKP atas ilmunya nanti. Mari teman-teman kita semangat untuk tetap jaga kesehatan biar fit sampai akhir bertemu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur sekali ibunya. Jadi intinya peserta sekalian ini sangat mengapresiasi kegiatan yang telah diadakan oleh BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Selatan ya. Dan ada lagi sampaikan? Simpul saja Pak. Ya, silakan. Dari Tuhan Bapak Ibu di sini sharing kita. Intinya Bapak Ibu, Sumatera Selatan itu sudah pernah didata. Pendataan itu sekolah 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sama 5.0. Itu society 5.0. Jadi sekolah Bapak Ibu itu sudah termasuk di tipe yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu di sini mau mengembangkan kira-kira kualitas sekolah itu menjadi sekolah digital, Bapak Ibu boleh jadi sekolah melalui kita. Mau kan kira-kira sekolah yang jadi sekolah digital? Iya. Kalau sekolah digital artinya Bapak Ibu suatu nanti berhak untuk diberikan bantuan. Ya seperti kemarin ada kelompok ya Pak Imai, ada kelompok segala macam. Bisa, ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memenuhi kriteria tersebut, bukan tidak mungkin Bapak Ibu diusulkan. Ya, nanti kalau ada kotanya, ada kapasitas seperti ini, bisa ini sekolah ini berhak untuk kalau mau diberikan bantuan. Jadi kalau kita belajar teknologi informasi komunikasi pendidikan, semua yang berkaitan sama TIK itu sudah balik ke kita. Dan mohon Bapak Ibu, mohon maaf kalau di provinsi lain itu balik ke BTIP. Kalau kita lagi proses, ya lagi proses ke situ, maka itu sempat ditawarkan dan mau dibalik ke kami. Jadi tidak lagi ke perencanaan itu sendiri kan tapi balik ke BTIP, tapi masih ada data proses. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pada Allah saya mampu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary atas materi yang disampaikannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berbagi pengalaman, saran, keluhan, curhatannya ke kami ya, sehingga kami tahu apa-apa kendala yang ada di lapangan. Gimana, masih semangat? Mau belajar nggak malam nanti? Baiklah ya, saya Lika Fianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak sengaja saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Aduh, lemes banget ya. Coba ikuti kata-kata saya ya, Pak. Ikuti kata-kata saya biar semangat Bapak Ibu. Cumi-cumi. Oh. Cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. 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 Berapa cumi-cuminya? Ulangi lagi. Cumi-cumi. Ayo semangat. Cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. Berapa cumi-cuminya? Ini 2 kali ini loh, 1 kali. Ikuti kata-kata saya. Cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. Ada-ada. Cumi-cumi. Berapa cumi-cuminya?
Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita, di situ tertera jam 7 itu ada materi. Sebenarnya bukan materi Bapak Ibu ya, sebagai tugas mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ya, karena kita di sini berhubungan dengan pembelajaran, otomatis membutuhkan aset-aset yang kita ingin buat. Misalnya contoh, kalau masalahnya misalnya nanti Pak Ayub atau Pak Deris